Anak kecil itu belum bisa berdoa, tapi sudah berusaha merangkak. Baru setelah agak gede sistem usaha ini jalan, baru diajari berdoa. Berdoa itu untuk mengingatkan bahwa apa yang kita usahakan ini semua berasal dari Tuhan. Usaha dan doa. Gus, kan kadang sekarang ada berusaha tapi mungkin lupa berdoa. Terus juga ada yang doa terus tapi nggak berusaha gitu. Nah, poinnya adalah bagaimana sih porsi antara usaha dan doa yang sebetulnya harus dilakukan gitu Gus. Monggo. Ya porsinya ya usaha dulu. Porsinya tetap usaha dulu. Karena apa? Allah menciptakan perbendaharaan manusia yang namanya panca indera. Yang namanya tubuh itu memang didesain untuk berusaha. Jadi tangan ya untuk memegang. Maka sesuatu yang bisa digapai dengan pegangan tangan, ya tangan harus digerakkan untuk memegang. Sesuatu yang bisa digapai dengan mulut, ya lakukan dengan kekuatanmu mulut. Misalnya kayak pengacara, ini semua harus dikeluarkan semaksimal mungkin. Nah, yang bangun ya harus tangan, bekerja tangan. Yang pakai akal ya, akal didahulukan, kan banyak sekali pekerjaan yang dominan akal, ada dominan kaki. Misalnya kayak sepak bola itu, ya kaki dia. Jadi yang didahulukan harus kaki, jangan mudah-mudahan gol, tapi kakinya diem ya nggak bisa. Dan gitu, seorang penjaga gawang ya kerjaannya menggunakan tangan. Bola diteriaki juga nggak akan. Weh jangan gol, ya tetap aja gol. Makanya ketika manusia lahir, itu yang pertama kali dilakukan usaha, belum berdoa. Jadi berdoa itu datangnya lebih terlambat daripada usaha. Anak kecil itu belum bisa berdoa, tapi sudah berusaha merangkak, berusaha makan. Jadi anak kecil itu begitu lahir itu usaha dulu dia. Usaha telentang, tengkurap, merangkak, apa aja usaha. Baru setelah agak gede sistem usaha ini jalan, integrated, baru diajari berdoa. Berdoa itu untuk mengingatkan bahwa apa yang kita usahakan ini semua berasal dari Tuhan. Gitu, lihat perempuan cantik gitu, apa berdoa dulu? Ya enggak, kejar dulu. Setelah itu baru berdoa, ya Allah dia cantik, aku penginginkannya. Ya Allah, cantikan ini baru. Lihat mobil, orang kok berdoa, ya Allah perlihatkan mobil, baru kemudian saya akan berusaha. Enggak, lihat mobil, itu habis itu dikenalkan, oh yang itu rezeki itu dari Allah. Jadi manusianya diperkenalkan bahwa yang memiliki yang diinginkan itu semuanya Allah. Maka manusia jangan lupa ketika sudah berusaha, jangan lupa berdoa. Makanya banyak juga yang tidak berdoa, berusaha hasil. Yang berusaha tok nggak berdoa, yang berdoa tok nggak berusaha, ya nggak berhasil. Karena basic manusia itu berusaha dengan tubuhnya. Jadi sifat yang diberikan oleh Allah kepada diri manusia adalah sifat untuk berusaha. Ya. Oke, tadi menarik Gus bahwa udah berusaha saya doa gitu. Nah, kira-kira Gus untuk pegangan kita nih yang di sini dan pemirsa di rumah, doa apa sih Gus yang harus dibaca, yang wajib dibaca gitu misalnya? Silakan. Doa itu yang harus dibaca, itu yang sesuai yang diinginkan. Nah keinginan itu kan beda-beda. Makanya kalau doa apa, ya nggak bisa digeneralisir. Dia tidak bisa kemudian dispesifikasi secara general. Dia subjektif, tergantung apa kebutuhannya. Jangan-jangan kita doakan minta mobil, begitu kita kasih mobil, nggak bisa beli bensin. Kan kacau ini. Makanya kalau udah punya keinginan, bilang aja sama Allah, ya Allah aku pengen ini, ya Allah. Aku pengen ini deh. Apakah engkau nggak ingin masuk surga? Orang kalau sudah syahadat, itu tanpa harus dikatakan dia sudah pengen masuk surga. Jadi nggak usah diulang-ulang. Nah ya begitu orang itu bersyahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu cukup, berarti orang itu pengen selamat, pengen masuk surga. Tinggal tata keinginan berikutnya, pengen bayar listrik, pengen apa, nah itu.
Dan ini banyak pertanyaan gini Gus, banyak sekali pertanyaan tentang diijabahnya doa Gus. Pengen doa, pengen diijabah gitu. Nah, gimana tuh tips-tips agar doa kita diijabah Gus? Ya tipsnya ya nurut sama yang dimintai. Jadi kalau minta sama Allah ya nurutlah sama yang minta. Masa diminta gak nurut? Gini aja minta bawa proposal kan tiba-tiba kukur-kukur gini itu nggak serius itu. Ya kalau bawa proposal yang ruko ini Pak maaf. Ini ya gitu kan. Lu orang bawa proposal kok kukur-kukur aja kan nggak pantas. Gitu. Tapi belum tentu para proposal itu dikasih. Kalau para wali, para nabi, dan kita beda. Wali itu tinggal gitu aja udah paham. Loh makanya wali itu ada yang cuman klik. Yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Naik di atas air karena dia spesifik hubungannya. Nah kalau kita ini kan formal jadi ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Kadang nggak manjur-manjur juga. Makanya dalam kitab hikam itu dijelaskan jangan terlalu bergantung kepada amal karena belum tentu hubunganmu dengan Allah itu spesifik seperti amalmu. Makanya ada min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i 'inda wujudiz zalal. Orang yang terlalu bergantung kepada amalnya itu malah kurang berharapnya kepada Allah, malah lebih mengutamakan amal, seolah-olah amal itulah yang membawa dia kepada Allah, padahal belum tentu. Jadi akhirnya sholat duha pasti sukses, begitu nggak sukses, lah ini sudah duha kok nggak sukses, akhirnya duhanya yang disalahkan. Makanya di dalam Islam itu ada pola membangun hubungan yang spesifik dengan Allah, ada yang sederhana, yang penting pahamlah Allah lihat kita. Itu ada, makanya ada konsep ibadah u'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Udahlah kamu beribadah seolah-olah kau lihat aku, kalau kau nggak lihat aku yakin aku lihat engkau. Ada yang lebih spesifik, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Dan ada yang pengen mendekat. Lu cicak itu lebih ekstrim lagi. Makanannya terbang, dianya merayap, melet-melet gini aja tiap hari. Lo itu aja dapat makan. Makanya kalau ada makhluk yang boleh komplain sama Allah, ya cicak itu. Ya Allah, dia makanannya terbang, dia cuma merayap gini. Syukuran juga nggak boleh. Begitu bersyukur tepuk tangan jatuh dia. Nah ini cicak. Jadi makanya itu pelajaran dasarnya adalah bagaimana membangun pola hubungan individu antara manusia kepada Allah. Matur suwun Gus, terima kasih. Ini dari wajah-wajahnya udah terlihat ingin bertanya Gus. Boleh. Jadi kita akan melempar ke audiens di sini. Ada yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Arya, ingin bertanya Gus, mohon izin bertanya. Sampai saat ini saya menginginkan jodoh, lalu disatukan dengan ikatan pernikahan. Namun sampai saat ini jodoh yang dimaksud belum kunjung datang Gus, atau belum diberikan oleh Allah. Saya ingin bertanya, apakah usaha yang saya lakukan saat ini masih belum maksimal, atau doa yang saya panjatkan selama ini masih kurang banyak? Ya, sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini kayaknya udah lama jomblo Gus. Manusia pasti ada jodohnya, karena sudah diciptakan manusia itu pasangan. Cuman nyari pasangannya yang susah. Jadi tapi harus yakin. Pertama yakin. Karena apa? Pasti ada jodoh. Tapi di mana? Makanya minta bantuan teman. Teman-teman kalau ada yang kira-kira sekufu dengan saya, tolong hadirkan
punya teman di mana, punya teman di mana. Nah, yang terpenting itu adalah ada yang dianggap sebagai pasangan. Kejar, perjuangkan. Apalagi lamban laki-laki. Laki-laki itu harus mengejar cintanya. Karena satu kisah bahwa Nabi Adam sama Siti Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah. Nabi Adam dari jauh melihat Siti Hawa mau turun mengejar Nabi Adam. Nabi Adam bilang, ya Hawa kamu jangan turun. Kenapa ya Adam kekasihku? Aku rindu padamu. Enggak, kamu di atas gunung itu biar aku yang naik. Karena kalau engkau turun aku khawatir nanti akan ada kisah masa depan anak perempuan ngejar laki-laki. Lalu sama sebagai laki-laki hadirkan dulu sosoknya. Ya, hadirkan dulu, kejar apa yang dia inginkan. Itu kalau dia ingin sampean lepas kacamata, lepas kacamata. Loh iya, buktikan bahwa cinta itu memang butuh pengorbanan. Oke. Iya kan sampean yang ingin kejar. Makanya ada Witing Trisno jalaran saka kulino, Witing Trisno jalaran saka nglibet, itu ada. Jadi kejar dulu, yang penting ada sosoknya. Dan sosok yang dicinta itu butuh 3 hal secara fikih. 1, sesama manusia. Ya jangan ngejar selain manusia, sesama manusia. Kalau laki-laki harus perempuan pasangannya. Yang ketiga sama-sama hidup. Nah kalau sudah ketemu, sudah dikejar, nah bagaimana tips dan doanya? Datang ke tempat saya. Ajari. Itu baru. Kalau kulitnya putih, doanya seperti ini. Oke. Kalau kulitnya agak kehitaman, doanya seperti ini. Kalau bentuk matanya begini, doanya seperti ini. Ada. Oke. Ada, itu menghitung tanda alam namanya. Oh jadi spesifik ya Gus? Spesifik sudah. Ada doa khusus sampai dia tidak bisa tidur. Sampai dia merindukanmu. Sampai kemudian I love you. Ada. Luar biasa, Ya, ya. terima kasih Gus Muwafiq, luar biasa.